Kisah tentang keluarga Pak Darmo, seorang petani yang hidup miskin di desa kecil Jawa Tengah. Setelah bertahun-tahun hidup serba kekurangan, mendadak kehidupannya berubah drastis. Ia membangun rumah megah, membeli sawah, bahkan mempekerjakan banyak orang. Tapi semua kemewahan itu menyimpan rahasia kelam sebuah perjanjian pesugihan dengan sosok yang tak kasat mata. Dan ketika tumbal-tumbal mulai ditagih, satu persatu keluarga Pak Darmo mulai lenyap. Di desa Gempol Lor, kehidupan berjalan lambat seperti biasanya. Sawah, angin sore, dan suara jangkrik jadi irama sehari-hari. Tapi sejak 3 bulan terakhir, satu hal berubah drastis dan membuat warga ramai berbisik. Rumah Pak Darmo kini tak lagi reot dan kusam dulu. Rumahnya berdinding bambu dan beratapkan seng berkarat. Tapi kini berdiri bangunan 2 lantai dengan keramik mengilap dan pagar besi tinggi. Orang-orang bertanya-tanya, dari mana petani sederhana itu dapat uang? Sawahlah. Begitu jawab Pak Darmo jika ditanya, lagi panen bagus. Tapi orang-orang tahu, panen di Gempolo tak akan pernah bisa beli rumah semegah itu. Akong, Budi, tetangga persis di seberang rumahnya, tak pernah terlalu peduli urusan orang lain. Tapi mulai ada hal-hal ganjil sejak rumah itu selesai dibangun. Setiap malam Jumat Kliwon, ada bau menyengat dari arah belakang rumahnya, seperti bau daging busuk bercampur amis darah. Aku pernah coba mengintip dari sela pagar, tapi semuanya gelap, tak terlihat siapapun. Anak-anak kecil bilang mereka melihat Pak Darmo berbicara sendiri di kebun belakang, kadang duduk diam di tengah malam, menghadap sumur tua yang sudah lama tak dipakai. Istrinya, Bu Mina, juga berubah. Dulu cerewet dan murah senyum, sekarang lebih banyak diam, mukanya pucat, matanya sayu, dan yang paling aneh, anak perempuan mereka, Wati, tiba-tiba berhenti sekolah tanpa alasan jelas. Padahal dia termasuk pintar dan rajin. Suatu malam, aku melihat sesuatu yang tak akan kulupakan. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun karena suara langkah di luar jendela. Kupikir maling. Aku intip dari balik gorden, tapi yang kulihat malah lebih menyeramkan. Di pekarangan rumah Pak Darmo, ada sosok tinggi besar. Kepalanya hitam legam seperti hangus, dengan tanduk mencuat dari pelipis. Tubuhnya seperti pria bertubuh kekar, tapi kakinya seperti kaki kambing. Ia berdiri tepat di belakang Pak Darmo yang sedang duduk bersila, membakar kemenyan sambil berucap mantra. Suaranya lirih, tapi menusuk. Yang kau janjikan di mana? Lalu Pak Darmo menjawab dengan suara gemetar, tunggu. Malam Jumat besok, dia akan siap. Aku langsung mundur dari jendela. Tubuhku gemetar dan napasku sesak. Apa itu barusan, Kin? Setan? Paginya, aku coba bersikap biasa. Tapi suasana rumah Pak Darmo seperti lebih dingin dari biasanya. Wati tak kelihatan. Bahkan suara ayam pun hilang dari pekarangan. Hari itu desas-desus semakin keras. Katanya, keluarga Pak Darmo punya jalan belakang, pesugihan, tumbal, hal-hal yang biasanya cuma dibisikkan diam-diam, kini mulai dikaitkan dengan keanehan yang selama ini terjadi. Beberapa orang mulai menghindar jika melewati rumah itu, terutama di malam hari. Tapi entah kenapa, semakin banyak orang menjauh. Pak Darmo justru semakin kaya. Ia membeli tanah luas di ujung desa, membangun kandang sapi, bahkan membawa mobil pick-up baru. Tapi mobil itu tak pernah terlihat digunakan, hanya diam di garasi, berdebu. 3 hari kemudian, kabar buruk menyebar cepat. Wati, anak perempuan mereka, ditemukan tak sadarkan diri di kamar belakang. Saat warga membantu membawanya ke puskesmas, tubuhnya dingin seperti es, tapi anehnya, ia masih hidup, matanya terbuka lebar, tapi kosong. Ia tak bicara, tak berkedip, hanya menggigit bibir sampai berdarah. Bu Minah menangis histeris, tapi Pak Darmo hanya diam di sudut ruangan. Tatapannya datar, seperti sudah tahu ini akan terjadi. Dan yang paling mengerikan, di balik baju Wati,
Ada bekas luka seperti tulisan aneh terbakar di kulitnya, seperti huruf-huruf yang bukan dari bahasa manusia. Aku tak bisa tidur malam itu, bau amis mulai tercium. Lagi, kali ini lebih kuat, dari jendelaku. Samar-samar terdengar suara geraman rendah dan isak tangis perempuan. Apakah ini awal dari harga yang harus dibayar? Wati belum siuman, sudah hampir seminggu ia hanya terbaring di kamar belakang, matanya terbuka terus, tapi kosong, tubuhnya lemas dan dingin, seperti mayat hidup. Para tetangga mulai gelisah, bahkan Bubi dan Rini, yang dulu menangani kelahiran Wati, sampai angkat tangan. Aku nggak ngerti lagi, Bud, ini bukan sakit biasa, rasanya kayak ada yang ngambil jiwanya, bisiknya. Saat menemuiku di warung, desa mulai berubah. Setiap malam, orang-orang tak berani keluar rumah. Ayam-ayam peliharaan mati tanpa sebab. Anjing menggonggong ke arah rumah Pak Darmo. Dan angin dingin dari arah kebun belakang terasa makin menusuk tulang. Dan yang paling membuat semua orang terdiam, Mbah Kirut, dukun tua yang tinggal di ujung desa, ditemukan meninggal dalam posisi sujud di depan pintu rumah Pak Darmo. Tubuhnya kaku, matanya membelalak, dan lidahnya tergigit sampai putus. Di tangannya tergenggam kembang 7 rupa, basah dengan darahnya sendiri. Tak ada yang berani angkat suara, tapi kami semua tahu Mbah Kirun sedang mencoba menyelamatkan seseorang. Dan gagal. Malam itu, aku tak bisa tidur, hati gelisah. Ada dorongan aneh untuk keluar rumah. Jam menunjukkan pukul 1.43. Angin dingin menderu lewat celah jendela. Dari sela tirai, aku melihat pintu belakang rumah Pak Darmo terbuka sedikit. Lalu kulihat dia, seorang perempuan bergaun merah, rambut panjang menutupi wajahnya. Ia berdiri, diam di pekarangan, membelakangi rumah. Gerakannya lambat, seolah mengambang. Tubuhnya tampak tidak wajar, pinggangnya ramping, tapi tulang-tulang belakang menonjol seperti melengkung keluar dari kulit. Kurasakan tubuhku gemetar, tapi aku malah mendekat ke jendela, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak bisa kulawan. Perempuan itu kemudian menoleh pelan ke arahku, matanya hitam penuh, senyumnya lebar dan lehernya retak ke kiri. Tiba-tiba lampu rumahku padam, semua gelap. Aku mundur dan menjatuhkan gelas di meja. Jantungku berdetak kencang ketika lampu menyala kembali. Perempuan itu hilang pagi. Harinya, berita buruk kembali menyebar. Bu Mina, istri Pak Darmo, ditemukan tewas di sumur belakang. Tubuhnya terapung dengan mata terbuka. Tangan menggenggam rosario dan kulit lehernya terkelupas seperti dicakar makhluk buas. Pak Darmo hanya diam saat warga berusaha mengevakuasi jasad istrinya. Tak ada tangis, tak ada amarah. Dia hanya berdiri di samping sumur. Mulutnya komat kamit seperti berdoa. Tapi bukan doa biasa. Aku bisa mendengar kata-kata yang sangat asing, seperti bahasa kuno atau mantra gaib. Sore itu, rumahnya sepi, tak ada suara. Tapi bau anyir makin pekat dari kejauhan. Aku melihat seseorang keluar dari pintu belakang rumahnya. Wati. Tapi dia tidak berjalan seperti biasanya, langkahnya pelan, terseret, matanya tetap terbuka lebar, namun kosong. Ia menghadap ke arah kebun belakang, lalu duduk di tanah. Di depannya ada sesajen, kepala ayam, darah, bunga kantil. Tangannya mulai mencoret tanah, membuat simbol-simbol aneh. Aku yang melihat dari kejauhan, langsung mual, tubuhku menggigil. Ini bukan Wati yang aku kenal. Malamnya, aku didatangi seseorang, Pak Harto, ketua kampung, mengetuk pintu rumahku, mukanya pucat. Kita harus bicara tentang Darmo. Kami duduk di ruang tengah. Ia membuka cerita masa lalu yang tak pernah kubayangkan. Darmo bukan orang sembarangan. Dulu, dia sering ikut ke Gunung Kendil. Katanya belajar tani, tapi aku tahu di sana banyak yang main pesugihan. Ada satu tempat, namanya pintu belakang, tempat ritual. Siapapun
yang buat perjanjian bisa naga, bisa mundur. Pak Harto memeluk lutut. Napasnya berat. Setiap kemauan yang datang, ada tumbalnya. Biasanya dari keluarga sendiri, kalau dia gak ngasih. Makhluknya bakal ambil sendiri, istrinya baru awang. Aku takut, anaknya bakal jadi berikutnya. Aku menelan ludah. Pintu belakang, perempuan bergal. Merawati yang kerasukan, semua mulai masuk akal. Lalu Pak Harto menatapku tajam, kau yang harus menghentikannya. Bu, kau satu-satunya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku terpaku, tak tahu harus menjawab apa. Hanya satu hal yang ku tahu, jika tumbal belum lengkap, maka malam Jumat besok akan ada yang lain yang diambil. Hari-hari berikutnya di desa Gempolor berjalan seperti bayangan kematian. Setiap orang mulai tutup pintu lebih awal. Tak ada yang berani menyebut nama Pak Darmo dengan suara keras. Bahkan anak-anak kecil pun sudah dilarang bermain dekat rumahnya. Aku sendiri nyaris tak tidur. Suara-suara itu datang hampir setiap malam. Geraman, bisikan, dan langkah kaki di atas genteng rumahku, seolah sesuatu sedang menungguku, atau mungkin memperingatiku, tapi aku tak bisa tinggal diam. Aku harus tahu, apa sebenarnya pintu belakang itu, apa yang sebenarnya disembunyikan oleh keluarga Darmo. Keesokan harinya aku menemui Pak Harto lagi, tapi kali ini dia menolak membukakan pintu. Dharma masih ada di rumah, aku gak mau ikut campur lagi, kau juga sebaiknya pergi dari sini, Bu. Ucapnya dari balik pintu, nadanya penuh ketakutan. Aku berdiri terpaku. Semua orang mulai menjauhiku. Mungkin karena mereka tahu aku terlalu dekat dengan rahasia ini. Dan tepat saat aku hendak pulang, suara tangisan perempuan terdengar dari arah hutan kecil di belakang rumah Pak Darmo. Tangisan panjang dan lirih. Tapi anehnya, tidak terdengar seperti suara manusia biasa, lebih seperti gabungan antara tangis dan tawa, menggema di antara pepohonan. Rasa takutku berubah jadi dorongan. Aku mengambil senter dan nekat masuk ke arah sumber suara. Langkahku menembus semak dan pohon jati, hingga ku temukan satu tempat yang berbeda. Sebuah gapura batu tua, setengah tertutup tumbuhan merambat. Ada ukiran wajah menyeramkan di atasnya, seperti iblis bertaring di tengah gapura. Terdapat pintu kayu setinggi 2 meter, tertulis huruf Jawa kuno yang tak kupahami. Tapi satu hal jelas, ini pintu belakang itu. Tanganku bergetar saat menyentuh gagangnya. Dingin, seperti besi yang baru keluar dari peti es. Saat ku buka perlahan, suara seperti desahan panjang keluar dari celahnya. Dan apa yang kulihat di baliknya bukan dunia yang seharusnya kulihat. Sebuah ruangan batu melingkar, diterangi cahaya merah samar. Di tengah ruangan ada singgasana hitam, penuh darah kering dan tulang-tulang kecil. Di dinding tergantung kepala kambing dan topeng-topeng kayu dengan mata hitam kosong. Lalu aku melihatnya, makhluk itu tinggi lebih dari 2 meter, kulitnya hitam seolah terbakar. Kepalanya seperti manusia, tapi matanya menyala merah. Tanduk besar melingkar dari pelipis ke belakang, dan yang paling mengerikan, ia mengenakan sarung Pak Darmo. Makhluk itu duduk di singgasana, menoleh perlahan ke arahku, dan kemudian bicara, kau bukan tumbal, tapi kau saksi, dan saksi yang tahu terlalu banyak. Harus disingkirkan. Tubuhku tak bisa bergerak, kakiku berat. Makhluk itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah berguncang, tapi sebelum ia menyentuhku, terdengar suara dentuman keras dari luar. Pintu kayu itu tertutup sendiri. Aku tersadar sudah di luar gapura. Napasku memburu. Entah bagaimana aku bisa keluar. Tapi satu hal yang jelas, Darmo bukan lagi manusia biasa. Ia sudah jadi wadah. Malam harinya, desa kembali diguncang. Andai anak tetangga kami yang baru berusia 8 tahun menghilang pagi. Sebelumnya, ia sempat bilang melihat om besar bertanduk lewat di depan rumah.
Ibunya mengira cuma imajinasi, tapi malam itu, ia benar-benar lenyap tanpa jejak. Tak ada jejak kaki, tak ada suara, hanya boneka kecilnya yang tertinggal di depan pintu. Berlumuran darah, orang-orang mulai panik, tapi tetap tak ada yang berani menuding langsung ke arah Pak Darmo. Mereka tahu, yang mereka hadapi bukan lagi manusia biasa melainkan kekuatan yang jauh lebih tua dan haus darah. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Tapi satu hal pasti, kalau tak dihentikan, akan lebih banyak lagi tumbal yang diambil. Dan, kalau benar dugaanku, maka tumbal terakhir yang paling kuat untuk pesugihan itu adalah darah sendiri, darah keturunan Datu Ri. Aku harus menyelamatkannya sebelum malam Jumat Kliwon berikutnya, karena saat itu, perjanjian Darmo akan genap bila tumbal tak dipenuhi. Desa ini yang akan jadi gantinya. Malam Jumat Kliwon, langit di atas desa Gempolor memerah gelap, seolah malam menolak datang, tapi siang tak lagi berkuasa. Petir menyambar tanpa hujan, angin bertiup dari arah hutan, membawa bau amis bercampur bunga melati busuk. Aku berdiri di balik semak pekarangan rumah Pak Darmo. Tangan menggenggam sebilah keris tua pemberian Pak Harto. Katanya, ini satu-satunya benda yang bisa melukai penunggu dari pesugihan pintu belakang di dalam rumah. Suara gamelan Jawa mengalun lirih, suara-suara lelaki tua melantunkan mantra dalam bahasa yang asing. Dan di tengah ruangan, di atas tikar anyaman, Wati terbaring diam, mengenakan kebaya putih. Tubuhnya penuh tulisan merah dari darah ayam. Aku tahu. Ritualnya sedang berjalan. Pak Darmo berdiri di sisi Wati, memegang mangkuk tanah liat berisi darah dan jantung mentah. Di sekelilingnya, lilin menyala dengan api kehijauan. Tiba-tiba, udara bergetar. Pintu belakang terbuka sendiri, dan makhluk itu muncul si penunggu lebih besar dari yang pernah kulihat. Kini sepenuhnya keluar dari alamnya, matanya menatap Wati dengan lapar. Tumbal terakhir, darah keturunan, janji harus dibayar malam ini. Pak Darmo maju, ia menggenggam pisau kecil dari tulang. Tangannya gemetar, tapi matanya tak berkedip. Aku tak bisa hanya menonton. Aku menerobos masuk lewat jendela belakang, menyerang dari arah gelap. Keris di tanganku kutusukkan ke bahu Pak Darmo. Cukup, teriakku. Pak Darmo menjerit, tubuhnya menggeliat. Aneh, dari lukanya keluar asap hitam, bukan darah. Ia mundur, tapi makhluk itu menoleh ke arahku. Marah, kau bukan bagian dari perjanjian. Tapi kau telah ikut campur, maka gantinya kau. Makhluk itu melayang ke arahku, dan seluruh tubuhku terasa beku. Buku kukunya panjang dan tajam, seolah bisa mencabik nyawaku langsung, tapi sebelum ia menyentuhku, Wati berteriak. Suara yang belum pernah ku dengar sejak ia dirasuki. Tangannya menggenggam lilin dan dilemparkan ke arah mangkuk darah. Api menyambar cepat, membakar kain, mantra, dan tubuh Pak Darmo. Ayah, cukup. Api merah membesar, rumah itu seolah meledak dari dalam. Aku menarik Wati dan keluar lewat jendela belakang. Kami jatuh terguling di tanah. Suara ledakan mengguncang malam. Api menjilat atap rumah. Dari kejauhan, orang-orang berdatangan, tapi tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya melihat api menjilat rumah Pak Darmo. Dari dalam, terdengar jeritan panjang, jeritan makhluk, bukan manusia. Lalu, hening rumah itu runtuh, dan dari abu yang tersisa, hanya ditemukan satu benda, topan kayu dengan senyum lebar dan mata bolong, masih hangus berasap. Seminggu berlalu, Wati perlahan pulih. Tapi ia tak ingat apapun, seperti semua yang terjadi, hanya mimpi. Desa kembali tenang, tapi semua tahu sesuatu telah terbakar bersama rumah itu, atau mungkin tidak sepenuhnya. Karena malam itu, saat aku sedang membersihkan halaman, aku melihat jejak kaki di tanah basah besar, dalam dan berujung ke arah pohon beringin tua di ujung desa, dan di bawah pohon itu ada lilin kecil menyala.
dan secari kertas dengan tulisan tangan. Perjanjian hanya bisa diputus dengan darah, tapi bayangannya tetap hidup di tanah ini. Kami hanya tertidur, bukan lenyap. Aku menatap gelap malam. Tak ada angin, tak ada suara, tapi aku tahu pintu itu belum sepenuhnya tertutup. Pesugihan bukan sekadar cerita mitos, tapi warisan kelam yang masih bersembunyi di sudut-sudut desa, di balik rumah megah, suara gamelan, dan senyum orang kaya yang tiba-tiba bisa saja ada tumbal yang sedang menunggu giliran. Malam ini, cerita telah usai, tapi bayangannya mungkin masih mengikutimu hingga tidurmu nanti. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya, di mana ketakutan bukan hanya dongeng, tapi mungkin kenyataan yang belum kamu sadari. Jangan lupa like, share, dan subscribe hanya di Abdan Story.